kepentingan-kepentingan yang bermuatan politik untuk mendukung orang lain atau menjatuhkan orang lain. Tapi kalau mendukungnya nggak terbatas, ini yang dia mengarahkan orang untuk memilih calon tertentu. Kita ASN harus netral, jangan berpihak kepada salah satu paslon. Tapi dari gesturnya, tahu juga orang. Lurah, camat, dan kepala dinas, jangan coba-coba bermain api. Ya, cukup dirimu menyampaikan kepada masyarakat, ayo datang ke TPS dan mendukung pilkada yang damai, jujur, dan adil. Ya, apa kabar saudara? Kabarnya PJ Wali Kota Tebing Tinggi pada 13 September 2024 nanti akan melakukan mutasi besar-besaran di kalangan pejabat eselon 2 di pemerintah Kota Tebing Tinggi. Apakah mutasi ini ada kepentingannya dalam pilkada untuk mengusung salah satu pasangan calon wali kota maupun gubernur Sumatera Utara? Kami akan membahasnya bersama dengan praktisi hukum, Pahala Sitorus. Bang Pahala, apa kabar? Baik, Bang. Ya, Bang Pahala, karena ini kota kelahiran Abang sepertinya, Bang ya? Tebing Tinggi ya? Kota tempat saya tinggal dan besar dan pernah menjadi politisi di sana, menjadi anggota DPRD di sana selama 15 tahun dari Partai Golkar. Ya, dan ini sangat hangat sekali, Bang, menjelang Pilkada 2024. Ternyata PJ kan umurnya hanya sementara, Bang ya, yang diangkat dari Kemendagri, yang ditunjuk untuk memimpin satu daerah dalam kurun waktu singkat, tidak lama. Tapi kabarnya di tanggal 13 September ini 2024, PJ Wali Kota Tebing Tinggi ingin melakukan mutasi, Bang. Kalau menurut Abang, apakah hal ini diperkenankan? Ya, begini, memang saya ada mendengar desas-desus. Ya, saya ada mendengar desas-desus bahwa PJ Wali Kota ini Dr. Mustaqim atau apa namanya, saya juga Mutakin, gitu. Mutakin ya. Baik. Mutakin Nasrimi akan melakukan mutasi pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tadi Abang katakan apakah dibenarkan? Diperkenankan dalam sebuah regulasi. Dalam satu regulasi. Di dalam hal jabatan PJ melakukan pengangkatan dan melakukan mutasi pejabat eselon 2 itu dibenarkan. Sepanjang ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Meskipun yang melakukan mutasi adalah PJ. Oh iya, yang penting kan diajukan dulu permohonan kepada Mendagri. Baik. Kami mau mengisi jabatan eselon 2 atau memutasi jabatan eselon 2. Setelah Mendagri menjawab permohonan ini dalam arti memberikan izin, ya pejabat wali kota harus melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau saya melihat ini bukan persoalan diperkenankan atau tidak, tapi saya melihat dari sisi kelazimannya, kan gitu. Maksudnya kelaziman seperti apa, Bang Pahala? Kan begini, kalau pilkada tanggal 27 November 2024 ini berjalan lancar sesuai dengan yang diprogramkan, kan wali kota terpilih kan akan dilantik pada bulan Januari. Iya. Artinya masa jabatan PJ ini kan hanya tinggal kurang lebih 4 bulan. Baik. Kan? Jadi kira-kira apa kalau bahasa ininya, apa nawaitunya ini, apa niatnya ini mengganti, ya. Jadi saya melihat begini, kalau pejabat wali kota saat ini yang ditugaskan dari kantor gubernur Sumatera Utara, beliau ini kan kepala biro administrasi pimpinan kalau saya nggak salah. Baik. Di Pemprov Su. Ya. Ya. Artinya kalau nanti dia sudah tidak
menjadi PJ wali kota kan kembali lagi menjadi pegawai Pemprov. Kan gitu. Jadi kepentingannya apa? Kalau dia memang hanya mengisi jabatan eselon 2 yang kosong, contohnya dinas kesehatan, terus dinas perizinan, Ya. terus ada beberapa dinas yang kosong yang saat ini dilaksanakan oleh pelaksana tugas kepala dinas, saya mendukung secara penuh. Baik. Saya sangat mendukung secara penuh, walaupun saya tidak di pemerintahan. Nanti ada orang bilang, Pak Halastorus apa sih itu mendukung-mendukung? Enggak, saya pengertian mendukung itu berarti niat daripada PJ wali kota itu benar supaya OPD itu, dinas-dinas itu ya kuat dong kalau sudah ada pejabat definitif. Tapi kan kalau dia pejabat eselon 2 yang sifatnya promosi dari eselon 3A ke eselon 2B, karena kalau kepala dinas di tingkat kota itu kan eselon 2B. Ya, dia harus melalui tahapan-tahapan lelang jabatan. Ya, tapi kalau dia pergeseran, dia sudah duduk di jabatan eselon 2 dipindahkan ke eselon 2 yang lain, nggak harus ikut lelang jabatan. Tapi siapa yang mengetahui niat dari seseorang, termasuk mutasi yang dilakukan, mungkin rencananya dilakukan oleh PJ Wali Kota Tebing Tinggi ini, Bang Pahala? Kalau dia mengisi jabatan yang lowong, saya pikir itu niatnya baik-baik saja. Tapi kalau dia mengotak-atik jabatan eselon 2 yang sedang diduduki oleh pejabat yang definitif, ya bisa aja kita beranggapan ada maksud-maksud tertentu. Nah, ini yang harus dicermati lagi, Bang, ya? Ya, kalau saya selaku orang yang pernah berkarir dalam politik, ya walaupun jabatan politik bukan jabatan karir, tapi berkarya maksudnya bekerja di lingkungan DPRD Kota Tinggi selama 15 tahun. Ya, kalau memang PJ wali kota itu ada menggeser-geser kepala dinas yang definitif, ya bisa aja saya melihat ini PJ wali kota punya kepentingan tertentu. Tapi kalau dia mengisi jabatan yang lowong dengan melalui tahapan lelang jabatan, ya saya memandang positif. Memang itu harus dilakukan. Saya dulu sudah pernah berbicara kepada pejabat wali kota sebelum ini, karena ini selama wali kota Tebing Tinggi habis masa jabatannya pada tahun 2022 kalau saya tidak salah, pada tanggal 23 Mei. Ini kan sudah PJ yang ketiga ini. Iya. PJ yang ketiga. Jadi pada PJ yang terdahulu, saya udah bicara, Pak PJ wali kota, kalau Anda memang mau kuat organisasi ini, itu pejabat eselon 2 yang statusnya PLT, ya buka lelang jabatan, isi dengan yang definitif, sehingga dari bawah bisa naik, nggak tumpat. Nah, waktu itu beliau mengatakan PJ yang pertama dan yang kedua saya katakan, dan utamanya kepada PJ yang kedua itu Sarmadani kalau saya nggak salah, itu jabatan beliau direktur di Kemendagri. Dia bilang, oh iya bang, saya sangat sependapat dengan pendapat abang itu katanya. Karena waktu itu juga saya bicara sama dia tidak jauh sebelum masa pileg. Artinya mulai dari perangkat tingkat kelurahan, tingkat eselon 4 itu di kelurahan ya, terus eselon 3 dan seterusnya ke eselon 2 itu, kalau eselon 2-nya kita isi, kan tumpatannya kan terbuka ini, jalan terus ke bawah. Tapi sampai sekarang ini, sebenarnya pejabat-pejabat yang 3 ini menurut saya nggak punya niat yang baik untuk membangun tebing. Saya politisi, Baik. jadi saya ngomongnya nggak mau membuat yang manis tapi hasilnya pahit. Ini bagus, saya ngomong yang tegas tapi hasilnya baik. Kenapa saya bilang nggak punya niat yang baik? Sampai hari ini 3 pejabat wali kota tidak bisa mengisi seluruh kekosongan jabatan mulai dari tingkat kelurahan. Sangat miris itu di PPKT itu. Di kelurahan itu ada hanya 2 orang ASN-nya, yang lain tenaga honor. Sementara di lingkungan sekretariat dewan dan sekretariat yang lain-lainnya itu, dinas lainnya, itu bertumpuk tenaga honor yang banyaknya nggak tanggung. Ini kan boleh harusnya didistribusikan ke mana-mana
kantor yang kekurangan tenaga. Baik, Bang Pala, tapi kami ingin mengetahui sedikit karena Abang sudah menyinggung tadi masalah mutasi yang dikaitkan dengan politik. Nah, apa mungkin Bang, kalau memang benar adanya mutasi-mutasi seperti yang dilakukan oleh PJ Wali Kota, apalagi di saat mendekati pilkada ataupun pesta demokrasi, apa mungkin ini bisa dijadikan senjata untuk meraup suara? Seperti apa strateginya Bang Pala? Oh ya bisa-bisa saja. Karena kan kepala-kepala dinas ini kan banyak stafnya. Ya, contoh kepala dinas pendidikan itu kan banyak sekali tuh ASN-nya. Ya, kita nggak bisa lah, nggak usah lah selalu bicara, oh ASN itu netral. Kalau netral nggak usah milih. Artinya ada arahan? Ya bisa saja kan, karena contoh begini. Saya kasih contoh aja. Kalau memang kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan, ini kan termasuk yang banyak-banyak ini, apanya nih, personalianya ini. Personalnya itu nggak usah lah. Kita ini zaman kita sudah paham lah, ya. Kita paham kalau hal-hal yang gitu. Lalu kalau Bang Pala melihat Mutakin ataupun PJ Wali Kota ini mengarah kemana Bang? Kalau persoalan mengarah kemana saya nggak tahu. Baik. Tapi saya melihat begini, pernah saya menyinggung juga ini kinerja beliau ini. Karena selama PJ Wali Kota itu ditetapkan menjadi PJ di Kota Tebing Tinggi, kan PJ ini kerjanya hanya silaturahmi terus, padahal sampah berserak di mana-mana, ya. Terus apalagi pasar kumuh. Makanya waktu saya pernah mengantarkan salah satu balon wali kota ke KPU, waktu mendaftar saya di situ sempat orasi politik. Saya katakan kepada calon yang saya usungin, yang saya dukung ini, kalau Anda tidak amanah kepada tugas Anda, nantinya saya nurunkan Anda. Kayak gitu. Jadi harus sama ketika kapan kita mendukung orang, tapi kapan kita juga harus melakukan pengawasan kepada orang itu. Baik. Iya, jadi saya melihat kalau memang PJ Wali Kota ini mengisi jabatan yang lowong dengan melalui lelang jabatan, saya masih positif menilai beliau dan saya sangat mendukung itu. Ya, tapi kalau menggeser-geser jabatan, ya kan? Apa rupanya urgensinya? Dia nanti selesai masa jabatannya Januari, tinggalkannya Kota Tebing Tinggi porak-poranda, kan bahaya ini. Dan ini belum terjadi dan juga belum bisa kita komentari, Bang. Oh iya, kita perlu mengingatkan. Baik. Karena lebih bagus preventif daripada kuratif. Baik. Gitu. Tapi banyak juga yang protes, saya lihat di beberapa media juga, media online. Beberapa media ini mencantumkan sumber regulasi nomor 100.2.1.3/1575 tanggal 29 Maret. Ini surat edaran Kemendagri yang menyatakan kewenangan kepala daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian, sedangkan yang bupati saja yang sudah masa jabatan yang mau habis 6 bulan sebelumnya tidak boleh lagi untuk mengotak-atik sistem ataupun personalia yang mereka miliki. Konon lagi PJ Wali Kota Tebing Tinggi yang hanya menjabat beberapa bulan. Abang melihat komentar-komentar yang dimuat di media seperti apa, Bang? Ya, yang pertama begini, kalaupun ada dari para masyarakat atau ada para tokoh bikin komentar, itu kan bukan bentuk kebencian kepada PJ Wali Kota. Saya juga membuat satu tanggapan yang keras, bukan saya benci sama beliau. Justru saya sayang sama beliau. Karena Pak PJ Wali Kota ini kan orang muda yang masih panjang karirnya, yang kita harapkan nanti akan bisa terus memimpin di pemerintahan ini dengan tata kelola yang baik. Jadi adapun tanggapan-tanggapan ataupun katakanlah pandangan keras dari masyarakat itu dua hal di situ. Satu, kecintaan terhadap PJ supaya jangan salah langkah. Yang kedua, kecintaan terhadap Kota Tebing Tinggi supaya jangan nanti kalau ditinggalkan PJ jadi porak-poranda. Baik. Gitu. Jadi kalau saya melihat regulasi itu kan bersifat surat edaran dari Mendagri. Ya.
itu bukan bentuk larangan sebenarnya, tapi bentuk satu aturan supaya ketika siapapun itu, apakah itu kepala daerah definitif ataupun pejabat kepala daerah, mengangkat orang itu menduduki jabatan itu betul-betul karena kebutuhan. Artinya seperti yang saya bilang tadi, kalau memang jabatan itu lowong, dia diangkat, itu kan kebutuhan. Tapi kalau jabatannya itu tidak lowong, mau digeser-geser, sementara PJ itu hanya bulan Januari udah ninggalkan kota Tebing, ini kan akan menimbulkan friksi nanti. Ya. Jadi saya tadi kan katakan, tidak ada larangan itu secara pakem. Cuma dibuat surat edaran itu supaya ya hampir sama dengan itu telegram Kapolri yang saya bilang, jangan ada kepentingan-kepentingan yang bermuatan politik untuk mendukung orang lain atau menjatuhkan orang lain. Baik. Gitu. Telegram Kapolri kan juga gitu sebenarnya. Dibuat itu supaya jangan sampai ada untuk menghantam orang lain karena orang lain itu ikut kontestasi. Tapi kalau kita analisis, Bang, ini juga berdampak ya, Bang, kalau misalnya PJ Wali Kota Tebing Tinggi ini bermain dalam mutasi-mutasi yang akan dilakukan 13 September 2024 ini. Bisa saja mungkin siapa yang diusung ketika tidak menang ini akan berdampak langsung ke jabatan beliau setelah pemilihan, Bang, ya? Oh ya pasti, karena apalagi kan begini ya. Untuk khusus saya sih, ini agak naik nih. Tadi kan kita cerita masih Tebing nih. Untuk Gubernur Sumatera Utara, kalau seandainya PJ Wali Kota itu, seandainya ini dia mau mendukung salah satu paslon, terus nanti paslon yang didukungnya kalah, sementara dia kan akan kembali jadi pejabat di Pemprov, ya bisa terjun bebas. Nah, gitu. Jadi supaya jangan terjun bebas, ya udahlah, netral-netral aja lah dia. Gitu. Walaupun orang sudah mencium juga aja ini. Meskipun Bang sampaikan tadi tidak mungkin netral, Pak. Enggak, nggak akan netral. Kalau nggak netral nggak milih. Hanya saja ada dia netralnya itu netral terbatas, ada netral yang nggak terbatas. Ya. Kan gitu. Ya kan? Baik. Ada dia mendukung yang terbatas, ada dia mendukung yang tak terbatas. Apa itu dia mendukung yang terbatas? Mendukung yang terbatas dia hanya memberikan hak pilihnya saja. Tapi kalau mendukung yang tak terbatas, ini yang dia mengarahkan orang untuk memilih calon tertentu. Dan ini yang lebih bahaya. Bahaya kalau seandainya tercatat, Bang, ya, terekam. Gini, masyarakat kita ini kan sudah pinter-pinter nih. Melihat dari gestur orang pun nggak tahu arahnya kemana. Gesturnya saja. Walaupun dia katakan, kita ASN harus netral, jangan berpihak kepada salah satu paslon. Tapi dari gesturnya, tahu juga orang. Kan gitu. Ya, jadi artinya kalau saya dalam hal kembali kepada adanya pengisian jabatan eselon 2, sepanjang yang diisi adalah jabatan yang lowong melalui bidding, melalui lelang jabatan, aturan yang ada, saya menilainya positif-positif saja itu. Tapi kalau menggeser-geser jabatan yang sudah ada orangnya dari jabatan A ke jabatan B, gitu, ya mungkin ini ada kepentingan-kepentingan politik di situ. Baik, Bang Pala, kita tunggu nanti, Pak. 13 September ada yang Abang sampaikan lagi? Ya, kalau saya hanya meminta kepada pejabat wali kota, ya, pejabat wali kota hanya pejabat yang diberikan tugas kewenangan melanjutkan kepemimpinan yang sedang kosong. Baik. Jadi jangan nanti meninggalkan kegaduhan setelah dia pindah dari situ. Ya kan? Karena kalau dia meninggalkan kegaduhan, rekam jejaknya ini akan tercatat terus. Ya kan? Dan akan bisa berdampak pada setelah dia kembali pada posisinya yang semula, akan berdampak. Karena kan pimpinan kan akan menilai, wah setelah dia pindah dari sana di daerah otonom itu kok gaduh ya. Nah gitu. Jadi kerjakan aja yang sesuai dengan ketentuan. Baik. Ya itu harapan saya. Kan gitu. Yang kedua, pada kesempatan ini saya juga berpesan kepada seluruh kepala lingkungan, lurah, camat, dan kepala dinas, jangan coba-coba bermain api. Ya, cukup dirimu menyampaikan kepada masyarakat, ayo datang ke TPS dan mendukung pilkada yang damai, jujur, dan adil. Jadi siapapun yang terpilih adalah pilihan rakyat yang akan menjadi kepala daerah
milik semua, milik yang tidak memilih dia, dan milik apalagi milik yang memilih dia. Itu aja. Karena kalau nanti cawe-cawe ini ASN-ASN yang ada, khususnya ini Kepling-Kepling ini, ya, jangan coba-coba nakal-nakal, nanti bahaya dia. Karena jabatan hanya Kepling, Baik. ya kan? Nah itu aja pesan saya. Ya, baik, terima kasih Bang Pala. Kita tunggu nanti Bang ya, seperti Ya. apa nanti hasil mutasi yang juga akan di-SK-kan oleh PJ Wali Kota Tebing Tinggi Mutakin ini. Ya. Sampai jumpa Bang Pala, sehat-sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan praktisi hukum Pak Alasitorus saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa. Pilih adalah pilihan rakyat yang akan menjadi kepala daerah milik semua, milik yang tidak memilih dia, dan milik apalagi milik yang memilih dia. Itu aja. Karena kalau nanti cawe-cawe ini ASN-ASN yang ada, khususnya ini Kepling-Kepling ini, ya, jangan coba-coba nakal-nakal, nanti bahaya dia. Karena jabatan hanya Kepling, Baik. ya kan? Nah itu aja pesan saya. Ya, baik, terima kasih Bang Pala. Kita tunggu nanti Bang ya, seperti Ya. apa nanti hasil mutasi yang juga akan di-SK-kan oleh PJ Wali Kota Tebing Tinggi Mutakin ini. Ya. Sampai jumpa Bang Pala, sehat-sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan praktisi hukum Pak Alasitorus saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.